beribadah melalui Zoom pada malam hari ini di generasi penuai akhir zaman. Sebagai penuai-penuai, kami harus dapat melihat di sekitar kami yang kemungkinan ada orang-orang yang selalu membutuhkan penjelasan dari Tuhan, agar kami dapat melayani mereka. Selain kami juga menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan yang belum mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa oleh pertolongan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus dulu memahami yang paling basic, yang paling mendasar itu apa artinya Kristen, gitu ya. Masalahnya bukan kita terlalu kaku bahwa sebutan Kristen itu pertama kali di Antioquia, kira-kira gitu ya, pada masa pelayanan Rasul Paulus, dengan melihat ciri khas para pengikut Kristus pada saat itu, ya, baik dengan gaya hidup mereka, tata cara ibadah mereka, pelayanan mereka yang berbeda, sehingga mereka dibilang adalah Kristen. Tetapi pada prinsipnya bahwa menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus itu harus dipahami dengan baik. Orang menjadi pengikut Kristus, pertama dia haruslah percaya ya kepada Yesus. Percaya karena ada perjumpaan baik secara langsung atau tidak langsung. Yang secara tidak langsung oleh karena kata orang, karena pelayanan orang, secara langsung karena dia mengalami sendiri. Nah, ketika Tuhan bertemu dengan Andreas dan Petrus yang tercatat dalam Matius 5, mereka menjadi penjala manusia. Mereka melihat apa yang telah dilakukan Yesus ketika dia mengajar. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka mengikut Yesus. Nah, sehingga banyak orang salah mengerti bahwa Kristen itu Anda jangan hanya jadi pengikut, tetapi jadi anak. Nah, padahal Kristen itu adalah murni menjadi seorang anak. Karena ketika dia sudah berjumpa, percaya, lalu mengikut. Kalau tidak mengikut, walaupun dia statusnya sebagai anak atau orang Kristen, orang yang percaya, tetapi hidupnya tentu saja tidak selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kalau pengikut artinya anak yang mengikuti jejak ayahnya, mengikuti keteladanan dari ayahnya, mengikuti arahan dan bimbingan dari ayahnya. Itu berarti ini anak mengikuti jejak ayahnya. Kita bilang begitu. Sehingga terlihat gambaran ayahnya pada diri anak tersebut. Nah, itulah yang disebut Kristen. Namun kenyataannya banyak orang Kristen ya ternyata hidup sama seperti orang dunia, gitu ya. Sehingga tidak heran ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 pada orang-orang Kristen yang ada di Roma, bahkan mereka itu sudah memiliki karunia-karunia roh. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau menjadi seorang Kristen itu akan dilihat dari ibadahnya kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan itu bukan hanya datang dalam kebaktian atau seremonial, tapi memang beribadah dari gaya hidupnya. Sehingga dia berkata bahwa ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan diri kita, hidup kita, kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Gitu ya, kepada Tuhan. Inilah sebenarnya ciri khas orang Kristen yang sebenarnya. Sehingga di ayat 2 dia berkata, janganlah kamu menjadi seperti dunia ini. Gitu ya. Sehingga orang lain dapat melihat, ini orang Kristen, sebaik apapun Anda, tapi Anda bukan Kristen pasti. Karena apa? Kalau orang Kristen, baiknya itu seperti ini, baiknya itu dengan kasih. Dia bukan baik hanya kepada orang yang baik saja. Bahkan dia baik kepada para musuhnya. Kira gitu ya, orang yang menyakiti mereka. Itu yang membedakan kualitas dari orang-orang Kristen. Kalau kualitas masih setara saja, itu sudah sebenarnya cukup baik, tetapi belumlah baik.
Nah, kita lihat di dalam Lukas 6, saya akan tampilkan, ya mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal di sini, ya. Nah, di dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 46 berbicara sebagai berikut. Karena tidak ada pohon yang baik, ya, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Nah, sebab setiap pohon itu dikenal dari buahnya. Jadi dari buahnya kita kenal pohon tersebut. Artinya dari sikap, perilaku, perbuatannya kita tahu ini pohonnya yang dia ikuti ini Tuhan yang benar atau Tuhan yang diciptakan sendiri. Kira-kira gitu ya. Diciptakannya sendiri, Tuhannya menurut kemauannya sendiri atau karena tipu daya muslihat iblis. Nah, jadi orang yang baik itu mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharahan hatinya yang baik. Jadi hati ya, jadi berbicara pohon ini juga berbicara tentang buah itu dari hatinya. Ya, jadi kalau dikatakan pohon itu, akulah pokok anggur yang benar. Nah, kira-kira begitu ya bahasanya. Dalam Yohanes 15, saudara tahu itu, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah carang-carangnya atau ranting-rantingnya. Jika memang kita ranting yang ada di dalam pokok anggur yang benar, maka ranting itu akan menghasilkan buah-buah anggur yang benar juga. Nah, dari mana buah anggur itu? Dari hati. Nah, ya, jadi ayat 5 ini dikatakan dari perbendaharahan hatinya yang baik. Gitu, ya. Kalau perbendaharannya itu jahat, maka dia mengeluarkan hal yang jahat juga dari perbendaharaan hatinya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, ternyata banyak orang Kristen itu sudah percaya pada Yesus dan dikatakan mengikut Kristus, tapi kenapa kok hatinya itu justru hati yang jahat, sehingga dia menghasilkan buah-buah yang jahat, sama seperti orang dunia, gitu. Nah, ini yang kita harus ketahui. Sebenarnya apa masalahnya? Ternyata masalahnya itu adalah dari hati orang tersebut. Karena banyak sekali cara orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi orang menjadi Kristen itu pertama sekali dari garis keturunan. Karena dia orang tuanya Kristen, dia jadi Kristen. Kalau orang tuanya tidak terdidik dengan baik tentang iman Kristen, maka anak itu juga melihat contoh yang tidak baik dan melihat juga kebiasaan yang tidak baik. Sehingga anak ini yang belum mengerti apa-apa melihat contoh dari orang tuanya, ya dia pikir ya memang begitu. Kan tidak ada yang baik, Pak, satu orang. Firman Tuhan juga bilang tidak ada yang baik. Padahal itu kita perjanjian lama. Sebelum kita dilahirkan kembali. Setelah di dalam Yesus, ayat itu nggak berlaku lagi sebenarnya. Untuk orang yang sudah dilahirkan baru. Tapi ayat itu berlaku bagi orang yang belum di dalam Kristus. Jadi kalau kita berbicara kepada orang yang di luar Kristus, kita bisa bilang semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan dan tidak ada seorang pun yang baik. Tapi ketika dia sudah dilahirkan kembali menjadi anak Tuhan, itu tidak berlaku lagi karena dia sudah menjadi manusia yang baru. Dia bisa hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, sikap dan perilakunya. Nah, pengertian ini yang kadang tidak dipahami, sehingga timbul kekacauan di dalam alam pikirannya, sehingga dia berkata, saya juga udah berusaha kok begini, ternyata nggak bisa. Nah, untuk itu saudara bisa mengulang kembali yang sudah juga dibuat ada YouTube-nya, 4 langkah agar kita bisa hidup dalam kebenaran tanpa jatuh dalam dosa. Nah, ya, kalau itu sudah saudara pahami, udah ikutin, harusnya dicatat, ini, Pak. Diterapkan. Nah, saudara jadi mengerti bagaimana membantu diri sendiri dan juga membantu orang lain. Itu sebabnya di dalam Lukas 6 ayat 46 dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Ya, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi kalau berseru hanya Tuhan, Tuhan saja kepada Tuhan Yesus, dia bisa seakan-akan Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa percaya kepada Kristus, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi
Kalau dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan bilang masih belum lengkap. Karena kalau kamu melakukan apa yang aku katakan, berarti kamu telah ditolong oleh Roh Kudus yang menolong kamu, yang diri kita mau dipimpin kepada seluruh kebenaran. Sehingga dikatakan dalam Roma 8, kita memang real sejatinya anak-anak Tuhan karena Roh itu bersaksi, gitu ya. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Itu. Kenapa bersaksi? Karena dia mau menuruti apa yang saya katakan. Saya katakan ke kiri, dia ke kiri, tidak boleh ini, dia oh Tuhan, tidak boleh ya. Saya nurutin, kira-kira begitu. Nah, itulah yang disebut dengan Kristen sebenarnya, mengikut apa yang Tuhan mau, jadi pengikut. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Persoalannya adalah ketika seseorang sudah mengikut Yesus, dia tidak bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan. Bahkan kadang-kadang pengenalannya akan Tuhan salah karena dibimbing oleh orang yang salah. Orang yang salah itu adalah yang tercatat misalnya dalam Matius 23 ayat 3, yaitu dengarkan apa dan turuti apa yang mereka katakan, jangan tiru kelakuannya. Padahal sangat sulit itu. Bagaimana mungkin saya bisa mendengar apa yang dia katakan menuruti? Tapi kalau mengikuti kelakuannya, beda dengan apa yang diajarkan. Karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukan. Jadi yang benar yang mana sih? Oh, rupanya yang benar kita boleh saja tahu firman Tuhan, bisa tahu ayat-ayat. Tapi untuk melakukan firman Tuhan itu, wah belum tentu. Sehingga kita harus bisa menerima realitanya. Bahwa melakukan firman Tuhan itu susah. Padahal dalam Yohanes 14, tanpa saya buka ayatnya, ayat 15, jikalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti firman-Nya, melakukan. Dan untuk itu Tuhan memberikan penolong kepada kita, yang menolong kita sehingga kita mampu melakukan hal itu. Kira-kira gitu. Mengajarkan kita bagaimana cara melakukannya, membimbing kita untuk bisa hidup di dalamnya. Nah, kenyataannya kita tidak mau. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kamu ini seperti orang dunia, gitu ya. Nah, karena pertumbuhan kamu tidak sesuai, kamu tetap saja menjadi seperti anak kecil. Anak kecil yang tidak bisa membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Nah, saya tampilkan di sini 1 Korintus pasal 3, gitu ya. Nah, dia katakan di sini ayat 1 sampai 3, nanti kita lihat baik-baik. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi dia nggak bertambah dewasa. Nah, hati-hati pengertian anak ya dan dewasa ini nggak berbicara umur Bapak Ibu. Itu ya. Kalau kita mau berbicara umur, maka anak-anak itu ketika mereka belum tahu apa yang baik dan yang jahat, maka orang tuanya yang menjadi sepenuhnya membimbing dia, mengajar dia. Kalau orang tuanya nggak mengajar, nanti anak ini jadi salah langkah, gitu ya. Tapi anak dan dewasa ini berbicara, kita mengerti tidak, paham tidak, gitu ya. Apa artinya seorang anak Tuhan? Kalau kita tidak mengerti, berarti kita masih bayi dan anak-anak. Perlu diajar. Tapi kalau kita sudah mengerti, saya mengerti Pak, artinya ini begini-begini. Berarti Anda dewasa. Nah, perhatikan di sini, ayat kedua, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Kenapa? Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, ini repot jadinya. Artinya, kok susu terus yang dikasih? Nah, karena apa dikatakan? Karena kamu masih manusia duniawi. Berarti kalau dia susu terus, tidak mengalami pertumbuhan, jadi masih anak-anak, maka dia disebut manusia duniawi, Kristen duniawi. Karena apa bedanya? Terlihat dia Kristen kok ada iri hati sih di dalam hidupnya, kok mereka ada perselisihan gitu ya. Nah, dikatakan sini
Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, ya, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi, bukan secara rohani. Kristen, tapi Kristen duniawi, bukan Kristen rohani. Sikap perilakunya, nah kira-kira seperti itu. Nah ini yang harus kita perhatikan dengan baik sebagai seorang Kristen. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, orang lain nanti akan menjadi bingung sebenarnya, kok sikap perilakunya seperti itu? Apa memang demikian? Nah, kalau dia tetap bertahan bahwa ya sebagai orang Kristen, Pak, kita nggak bisa suci-suci banget lah, Pak. Ya kan prosesnya maksudnya apa? Ya perlahan-lahan lah, Pak, kita berubahnya. Kenapa mesti perlahan-lahan? Kalau kita bilang gitu. Bagaimana kalau kita perlahan-lahan lalu waktu kita habis? Gitu kan? Kesempatan nggak ada. Ya kita berarti kalau orang Medan bilang yang menjaga mampuslah kita. Belum lagi jadi baik, udah mati, neraka lah. Kira-kira kan begitu kan? Justru kita harus dengan secepat mungkin saja yang terjadi itu adalah karena pengertian kita yang salah, gitu ya. Pengertian kita yang salah dikatakan di sini, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah atau kebenaran, oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Artinya pengertian mereka, nggak apa-apa lah Pak, begitu. Bagaimanapun kita ini juga manusia sekalipun anak Tuhan Pak. Kita masih terdiri darah dan daging Pak. Terus kalau terdiri darah dan daging, wajarlah kita masih melakukan perbuatan-perbuatan daging. Lalu wajar. Coba kalau baca Galatia 5 ayat 19 dan 20, perbuatan daging 1, 2, 3, bla bla bla. Barang siapa yang melakukan itu tidak akan mendapat dalam kerajaan surga. Salah juga ya Pak ya. Berarti kalau kita masih berbuat daging, nggak masuk surga. Ah, iya, kok gitu salah. Makanya mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Karena apa? Mereka giat dikatakan di ayat 2. Sebab aku memberi kesaksian tentang mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Giat ikut Zoom, giat datang ibadah ke gereja, giat ikut pelayanan ini. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, pengertian yang benar inilah yang membedakan adanya orang Kristen yang rohani, ada orang Kristen yang duniawi. Pengertiannya nggak benar. Kenapa pengertian ini menjadi tidak benar? Karena tidak mengenal Tuhan. Nah, gitu. Itu timbul karena tidak mengenal Tuhan. Saudara tahu ya, ayat yang paling terkenal ini, Hosea 4 ayat 6. Karena dia tidak mengenal Tuhan, umatku binasa. Karena tidak mengenal Allah atau mengenal Tuhan. Karena nggak mengenal, ya dia pikir, memang salah ya Pak begini ya. Rasanya udah lama saya bilang salah sesuai firman Tuhan. Itu udah tahun keberapa? Aduh, saya kira Pak, Bapak bilang salah. Tapi pendeta itu bilang waktu mengajar, nggak apa-apa kok. Tuhan mengertilah. Nah, jadi mereka bingung gitu loh. Padahal binasa ini bicara adalah suatu perbuatan duniawi yang tidak mengalami perubahan. Tidak ada lagi kesempatan sehingga akhirnya binasa. Binasa ini juga berbicara sebelum kematian menjemput kita, gagal mencapai tujuan, tidak sesuai apa yang Tuhan kehendaki lah. Kan harusnya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, kok begitu. Sudah, kalau kamu sendiri nggak apa-apa, kalau dua orang dipengaruhi oleh temannya. Anda benar, tapi pasangan Anda yang nggak benar. Jadi Anda jadi terserempet. Tapi saran saya tetaplah bertahan di hal yang benar sekalipun pasangan Anda tidak benar. Jangan terpengaruh. Ya, tetap teguh dalam Tuhan. Mau orang katakan apa saja, tetap berjalan selama Anda yakin Anda hidup dalam kebenaran. Nah, atau yang kedua, dia sudah mengenal Tuhan, tetapi realita hidupnya nggak sesuai. Dia bilang gini, katanya firman Tuhan damai sejahtera, Pak. Tapi buktinya persoalan banyak sekali. Ya, firman Tuhan bilang, jangan khawatir, pasti dicukupkan. Tapi hidupnya kok begini? Nggak sesuai dengan harapan, Pak. Dibilang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh. Kok sakit saya nggak sembuh-sembuh? Tuhan bilang sudah menanggung, dijauhkan penyakit. Tapi kenapa saya kena sakit jantung? Kecewa. Akhirnya dia melupakan pengajaran Tuhan. Gitu loh. Dia lupa, udahlah. Ya,
Nggak ada gunanya ngingat-ingat itu, jalani aja lah apa adanya. Nah, akhirnya jadi masalah lagi, gitu ya. Pengertiannya jadi tidak benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini banyak sekali yang perlu dilayani. Kenapa ini bisa terjadi? Saya bisa mengatakan begini. Boleh banyak orang melayani pekerjaan Tuhan dengan beraneka ragam. Kasih karunia, boleh, nggak apa-apa. Karunia ini, karunia maunya 10, nggak apa-apa. Nggak jadi hebat gara-gara karunia 10. Yang penting itu adalah apapun bentuk pelayanan yang saudara dan saya lakukan, saudara dan saya mampu mengajarkan jiwa-jiwa itu untuk melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang sudah diperintahkan Tuhan. Karena kita sudah mengalaminya. Orang yang mengajar dengan keteladanannya, kemampuannya. Gitu. Maka saya berani waktu itu mengatakan, ya baik dalam seberkas cahaya maupun dalam YouTube, jika Bapak Ibu melakukan 4 langkah ya yang saya sebutkan dalam YouTube ini, saya menjamin, bahkan firman Tuhan menjamin, Anda tidak akan hidup lagi di dalam dosa dan nggak bakal jatuh. Apa itu Pak kalau Bapak Ibu sudah mendengarnya? Pertama, percaya kepada Yesus dengan hati. Ya, karena kalau dengan hati itu beda. Roma 10 ayat 10 dikatakan dengan hati baru dibenarkan, bukan hanya dengan mulut. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, tersentuh hatinya. Nah, sama ketika Kisah Rasul 2, Rasul Petrus berkhotbah gitu ya, menyampaikan bahwa Yesus itu Tuhan, gitu ya. Dia katakan di sini ya. Jadi ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah atau Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Perhatikan ayat 37, ini dia. Ketika mereka mendengar hal itu, nah, dikatakan hati mereka sangat terharu. Nah, karena hatinya sangat terharu, tersentuh dan mengerti, lalu mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Dia bilang, bertobatlah. Mereka bertobat. Beri diri dibaptis, mereka dibaptis. Makanya dikatakan mereka tekun dalam pengajaran. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Jumlahnya kira-kira 3.000 jiwa, dan mereka itu bertekun dalam pengajaran. Rasul-rasul mengajar mereka bagaimana mengisi pertobatan yang mereka sudah ambil. Keputusan, saya bertobat Pak. Buahnya belum ada, tapi keputusan, saya mau mengasihi Tuhan dan sesama. Saya tidak akan melanggar perintah Tuhan lagi. Nah, kalau gitu kamu harus belajar, diajarlah. Nah, ketika mereka diajar dan baik, dikatakan di sini, sambil memuji Tuhan atau Allah, mereka disukai semua orang. Karena ada perubahan. Gitu. Ya, pertobatan yang ditunjukkan dengan buah pertobatannya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sehingga saya sering mengatakan, jika Bapak Ibu ingin pertumbuhan gereja, jemaatnya di gereja, di dunia maya sekalipun, saudara harus memastikan bahwa orang-orang yang di dalamnya benar-benar satu, terima Yesus dengan hati. Maka siramlah siraman rohani yang menyentuh hati bahwa Yesus. Terus kedua, bantu mereka untuk mengambil keputusan untuk bertobat. Lalu bimbing mereka supaya bisa mereka mengisi keputusan pertobatan itu dengan buah pertobatan. Karena itu sesuai dengan Lukas 24 ayat 47. Begitu ya. Apa dikatakan di sini? Dalam namanya, saya katakan di sini ya. Dan lagi, kalau ayat 46 itu tentang kasih karunia pengampunan Yesus mati. Ya. Nah, jadi kalau saudara sudah terima Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus, maka responnya ini, dan lagi dalam namanya. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Pengampunan dosa sudah, ayat 46. Pertobatan, itulah respon kita atas kasih karunia. Sehingga kita berani berkata, orang Kristen yang tidak merespon itu dengan pertobatan, berarti dia belum mengerti kasih karunia Tuhan. Masih di mulutnya saja mengaku. Sehingga dia mengatakan Tuhan, Tuhan, tapi dia tidak melakukan. Memang harus melakukan firman Tuhan ya Pak ya. Kalau kita mengaku Yesus Tuhan, bukannya kalau saya percaya Yesus saya pasti selamat Pak.
Saya dibaptis. Kan udah selamat. Yang bilang selamat siapa? Kan selamatnya nanti. Ketika saudara dan saya sudah mati, di situ baru menentukan. Aku akan berterus terang, kata Tuhan. Kan kapan berterus terangnya? Kan saudara dan saya sudah tahu Matius 7. Ya, berterus terang itu nanti. Gitu loh. Nanti di penghakiman dikatakan gini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena tidak mau bertobat. Menerima pengampunan dosa, tetapi tidak mau meresponnya bertobat. Artinya menghargai dan menghormati kasih karunia Tuhan yang begitu besar, gitu ya, dengan tidak lagi mau melakukan hal yang sama. Nanti Bapak Ibu, jadi oh Pak saya selamat, nanti kamu menyesal kalau nggak bertobat, nggak menunjukkan. Tuhan bilang nanti dia berterus terang, ya, pembuat kejahatan. Pak jangan gitulah Pak. Kan saya ini punya Tuhan Pak, Tuhan yang memiliki saya benar, tapi ingat 2 Timotius 2 ayat 19, Rasul Paulus mengingatkan di sini dengan jelas ya. Kita harus perhatikan baik-baik gitu. Ayat 19 ini harus hafal betul. Tetapi dasar yang diletakkan Allah atau Tuhan itu teguh. Itu dasar diletakkan Tuhan itu teguh loh, jauh Tuhan. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nah, jadi bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Kamu udah jadi Kristen tapi duniawi ya, sikap perilaku kamu nggak ada pertobatannya, nggak terlihat. Makanya dikatakan, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Karena ini mengacu kepada pernyataan Yesus Matius 7 ayat 23. Gitu. Selama Anda meninggalkan kejahatan di dalam Kristus, pasti masuk surga. Itu aja. Oh Pak, saya jadi kalau terima Yesus, mengaku Yesus Tuhan, saya meninggalkan kejahatan, berarti saya melakukan kebaikan di dalam Kristus, berarti kamu pasti masuk surga. Itu aja. Oh gitu. Jadi kalau saya melakukan kejahatan, ya nggak masuk. Sekalipun itu jatuh. Kenapa kamu jatuh? Saya kira kalau jatuh kan Pak nggak sengaja. Kamu jatuh kemana? Ini Pak jatuh ke selokan. Aduh kesian dia. Tetangga sebelah Pak. Kenapa? Jatuh ke selokan. Mati Pak. Ah, kok mati? Cuma ke selokan. Ternyata Pak di selokan itu ada botol pecah Pak. Mengarah lagi ke atas. Waktu jatuh dia pegang menyentuh lehernya robek dengan botol pecahan itu Pak, robek Pak, mati. Jadi matinya bukan karena jatuh, karena ada belimnya di situ, ada botol pecah. Ya kalau dia nggak jatuh kan nggak kena beling. Nah, gitu hati-hati saudara. Ketika jatuh kita itulah hati-hati. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam, menelan kita. Hal-hal yang kecil, tapi hati-hati resikonya ya bisa mati Bapak Ibu. Hati-hati, saya bilang begitu. Pak, ini kan cuma dusta-dusta aja, Pak. Kecil-kecil lah, Pak. Nggak apa-apa. Ini, ya pas kali gara-gara dusta kamu pikir, ah nggak, dia ngertilah. Ternyata gara-gara dusta itu, kamu ditangkap. Ya kan? Nah, lalu akhirnya babak belur semua. Saya nggak duga, Pak. Ternyata, ya hati-hati. Gitu. Ya, hal yang kecil itu bisa menimbulkan yang besar. Makanya Tuhan Yesus bilang gini, saya nggak usah tampilkannya, sedikit lagi bisa mengkafirkan. Ya, aduh, jadi hati-hati. Saya katakan begitu. Orang Kristen itu jangan lagi bersifat duniawi. Nah, jadi apa Pak solusinya? Kenalah Tuhan dengan hatimu, bukalah hatimu, jangan pakaianmu, robek hatimu Tuhan. Gitu ya. Aku salah. Gitu. Saya ingin mengenal Engkau Tuhan. Kalau tidak nanti salah saya bertindak. Saya kira ini benar. Jadi saya kalau nggak kenal, saya ciptakan Tuhan saya sendiri. Emang salah ya Pak ya? Bukannya Tuhan Yesus itu berkumis ya Pak ya? Nah, misalnya kita bilang gitu lah contohnya. Berkumis kan Pak? Terus lain berkumis? Ya berkumis saja Pak, nggak ada jenggot. Ah beda. Kalau Tuhan saya ada kumis dan jenggot. Nah, rambutnya keriting Pak. Ah yang dilihat secara lahiriah saja. Saudara tahu, yang salah satu dari ciri khas dari Tuhan Yesus yang saudara harus miliki itu ada di dalam Matius 11.
Gitu ya. Nah, perhatikan apa itu Yesus, kita lihat ayat 29. Yesus bilang, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, itu aja. Wah, susah juga ini, Pak. Saya dari suku Batak nih. Nggak bisa lemah lembut. Enak nih dari daerah Provinsi Jawa. Siapa bilang? Ya, lembutnya mereka itu kan belum tentu lembut yang sebenarnya. Gitu loh. Ini lembut beneran, Pak. Ada orang lembut, ya, tetapi nusuk dari belakang. Gitu ya. Jelas ya. Ini lembut benar. Lemah lembut. Dan membuat orang menjadi tenang. Gitu. Jadi kalau ada masalah apapun kelihatannya genting, kita hadir, tenang. Lemah lembut itu akan membawa damai sejahtera. Ya. Jadi dia adalah pacemaker. Disebut anak-anak Tuhan karena kamu membawa damai, jadi tenang. Jangan ketika saudara hadir ketemu entah di mana, ya Pak dokter datang. Kenapa? Kacau deh ini kita. Lu bubar, gak usah ngomong. Kenapa? Kayak nggak tahu aja. Kompor meleduk. Ngerti ya? Hal yang kecil bisa besar nanti gara-gara dia. Ada apa nih? Kok diam semua? Nah, dia bilang gitu. Nggak ada apa-apa, Pak. Jadi kehadirannya saja sudah orang merasa nggak nyaman. Kayaknya udah lihat jam. Wah, kelihatannya saya udah jam segini, udah bubar nih. Nah, ya. Jadi kehadiran kita tidak ditunggu. Tapi ketika kehadiran kita ditunggu, orang bilang, waduh, kalau ada kondisi kayak gini, kalau ada Pak Epson enak nih, bisa jadi lebih jelas. Ada Pak Andre, enak banget, betul kan? Kita mendengar gitu aja senang. Berarti kita membawa dampak yang positif. Gitu. Jangan malah ya tadi, membuat keributan. Nah, percaya dengan hati. Lalu kita harus mengasihi Tuhan dan sesama. Melakukan perintahnya. Nggak berat, Bapak Ibu. Melakukan perintah Tuhan itu nggak berat. Bukan saya yang ngomong. Kita sudah praktekkan dengan baik. Nggak berat. Caranya ya 3 langkah itu saja. Ya, 4 langkah. Saya kasih tahu lah gini. Sebenarnya mendengar banyak firman Tuhan, kalau nggak saudara terapkan juga percuma. Karena saya bilang, nih, Bapak Ibu, saya sering Pak, gimana ya kok saya jatuh dalam dosa? Udah baca, udah ikut nggak, udah baca nggak, udah dengar nggak? Saya kasih tahu 4 langkah supaya tidak hidup dalam dosa dan tidak jatuh. Yang mana ya Pak? Aduh, pertama, nah, misalnya saya bilang kayak gitu. Mengenal tuh percaya itu dari hati Pak, hati. Ini hati. Sesuatu kalau dari hati itu beda. Apa saja kalau dari hati itu beda sekali. Terus kedua apa? Kematian dan kebangkitan Yesus jadi satu. Bahwa dia udah mati dan bangkit. Ya, mati dari dosa dan bangkit untuk Tuhan. Amin. Gitu loh dari hati. Terus robah pikiran, hidup oleh roh. Isi pikiran-pikirannya. Jangan mikirkan hal-hal yang jahat lagi itu daging. Terus yang keempat apa? Cuman 4 aja, lakukan. Dipimpin oleh roh cuman satu artinya. Ya, lakukan, latih dirimu beribadah. Itu dipimpin oleh roh. Nggak usah pakai teori banyak-banyak dipimpin roh itu begini begitu. Nanti jadi gombal. Gitu loh. Itu dulu. Lakukan firman Tuhan. Mana aja, Pak. Disuruh saya beribadah begini, Pak. Ya saya lakukan. Pak, dibilang tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ya saya lakukan. Pak, ada begini-begini, Pak, usir setan. Ya saya usir. Semua melakukan aja. Itu aja. Itu berarti dipimpin oleh roh. Tapi yang paling penting adalah untuk kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Nah, itu ketika udah diterapkan, enak hidup selanjutnya. Gitu. Ya. Kira-kira itu penting sehingga kita tidak lagi menjadi manusia duniawi. Kita mengasihi Tuhan dengan sesama kita. Tidak berat. Dibilang di sini. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, ini, ya bukan saya yang ngomong. Ya. Sebab inilah kasih kepada Tuhan atau Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi kalau ada pengajar hamba Tuhan, apalagi kita katakan yang sedang belajar, Pak, firman Tuhan itu berat, Pak. Yang siapa yang bilang berat? Menurut saya, Pak, yang menurut firman aja bilang tidak berat kok. Gitu. Karena ada penolong, yang penting dari hati. Kalau nggak dari hati, semuanya berat. Ayo, siapa yang mau ikutan? Nggak dari hati. Waduh, berat, Pak. Nah, contohnya apa? Ya, untuk kita latih. Sebagai orang Kristen, mengikut Kristus itu ada aturan mainnya. Kita main dulu di dalam Yohanes 8 dulu, sebagai penjelasan.
Nanti prakteknya kita lihat di dalam Lukas 9 ya. Yohanes 8 ayat 12 kita tahu gini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya. Ini berarti selain murid-murid kan, akulah terang dunia. Nah, barang siapa mengikut aku, nah berarti Kristen kan? Barang siapa menyatakan dirinya Kristen, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Sehingga saya berani juga bilang, ya udahlah kamu Kristen tapi duniawi. Kenapa Bapak masih bisa bilang Kristen? Karena dia masih anak-anak, Pak, belum bisa membedakan. Tapi kalau dia sudah bisa membedakan, dia tetap berbuat jahat, Anda bukan Kristen. Itu aja. Karena kalau pengikut Kristus tidak begitu. Karena barang siapa mengikut aku, berarti kan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Karena apa? Yang diikutinya itu terang dunia. Anda ngikuti terang di depan Anda, maka di depan Anda itu kelihatan semuanya. Gitu loh. Kalau malam hari Yesus itu menjadi pelita. Kira-kira gitu. Masa Anda tersandung juga masuk got? Kan Anda bisa lihat jalannya. Oh, bisa membedakan yang baik yang jahat. Oh, ini Pak, dia firman Tuhan itu terang. Ya, Yesus itu terang. Nah, kalau gitu apa Pak? Artinya mengikut Yesus. Saya tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Lukas 9 ini sebagai penutup ya. Karena kalau saya memang teruskan bisa agak panjang, tapi saya mau tutup di sini. Saudara udah tahu persis ayat 23 ini. Katanya juga kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut Kristen. Bukan karena gini ya, kalau karena keturunan kita bisa bilang lah, mungkin salah asuh, salah didik. Ya nggak ngerti. Tapi ada orang mengikut Yesus itu karena sembako. Karena keuangan yang nggak ada, fakir miskin, dia datang gereja, dijemput lagi, Anda datang pelayanan kepada orang miskin ya, misalnya ya, entah di gubuk-gubuk, Anda kasih sembako, Anda gini, dia percaya Yesus, hati-hati. Saya nggak bilang itu salah, tapi Anda harus tahu, dia percayanya masih belum murni, ini masih menggiring namanya. Menggiring domba-domba yang belum jadi milik Tuhan, supaya bisa dibentuk. Kalau dibilang, tanah itu Anda berusaha membuang batu-batunya karena mereka lapar, mereka butuh kasih sayang, Anda kasih. Anda datang ke penjara, Anda datang ketika aku lapar, ketika aku di penjara, ketika aku sakit. Jadi kalau karena sakit sembuh mengikut Yesus, itu masih anak-anak namanya. Anak-anak belum tahu apa-apa. Sehingga kalau nggak diajar, nanti sikap dan perilakunya kayak orang duniawi. Nah, itu ya. Apalagi dia jadi Kristen, Pak. Karena apa? Karena pacarnya, calon istrinya atau suaminya Kristen. Jadi ikut suami, ikut istri. Nah, kayak gitu-gitu. Itu enggak. Ini Pak, mau dibaptis karena mau nikah. Itu enggak saya salahkan, tapi itu hanya pengantar saja. Kalau Anda tidak olah lebih jauh, dia tidak akan menjadi tanah yang baik. Dia mungkin jadi tanah seperti yang di Semak Duri, nggak berbuah, mati. Atau di tanah yang berbatu-batu, atau dia di pinggir jalan tipenya, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya ya binasa juga, murtad juga. Nah, oleh sebab itu, saudara olah mereka, saudara didik mereka. Kita didik juga diri kita. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Kita diajar, kita tahu yang salah, kita perbaiki kelakuan kita, nah kita didik dalam kebenaran. Ini jadi ketika orang mau mengikut Kristus, jadi orang Kristen, kita lihat aja gini. Bapak orang Kristen? Iya. Pengikut Kristus dong? Iya. Anak Tuhan ya? Iya. Tahu harus menyangkal diri? Nggak mesti kok. Loh, ya harus menyangkal dirinya. Gitu loh. Menyangkal dirinya apa Pak maksudnya? Misalnya kalau Galatia 2 ayat 19-20, bukan aku lagi, tapi Kristus. Artinya, hidupku yang kujalani sekarang ini adalah hidup kasih karunia yang sudah ditebus, diselamatkan, sehingga aku tidak lagi hidup dari manusia lama, aku tanggalkan semua manusia lama saya. Saya matikan semua perbuatan-perbuatan daging saya, cara duniawi saya. Itu baru yang mengikut Yesus. Itu menyangkal diri. Oh, itu. Kok kamu seperti dunia saja? Di rumah ribut-ribut juga. Kristen nih, orang Kristen itu ribut-ribut ya. Bertengkar. Kalau marah, orang suami istri, orang tua dan anak bersaudara. Wah, ngeri kali. Gitu ya.
Apakah itu pengikut Kristus? Yesus bilang enggak harusnya. Ya, tapi karena dia sudah percaya sama aku, itulah PR kamu. Mereka butuh pengajaran. Pengajarannya pertama kali yang terbaik adalah contoh. Kalau kamu mengajar teori-teori tidak memberikan contoh, nanti kamu kesulitan. Memang gimana Pak caranya? Ya saya juga sedang belajar tuh. Udah berhasil Pak? Belum. Berarti Bapak nggak bisa bantu saya dong. Ya biarlah Tuhan yang menolong. Nggak ada manusia yang bisa menolong Tuhan. Ya adalah manusia yang bisa menolong. Manusia yang sudah dipimpin Tuhan melewati masa-masa seperti itu. Sehingga dia mampu. Segala contoh misalnya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Berarti belajar aja dari Rasul Paulus. Karena dia dapat menanggung. Pak, saya belum bisa menanggung segala sesuatu, Pak. Dia ajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Wah, saya belum bisa. Ya belajar dari Rasul Paulus, kayak mana dia bisa. Kan gitu ya. Nah, jadi ia harus menyangkal dirinya. Udah menyangkal diri belum? Belum, nggak mulai belajar. Ah, sulit kali, Pak. Nggak mau. Berarti Anda nggak mau mengikuti Yesus, cuma di mulut saja. Tapi tidak mau menuruti firman-Nya. Ah, repot kan? Jadi itu solusinya. Kalau nggak mau ya apa boleh buat. Terus yang kedua apa? Memikul salibnya. Ada saja masalah hidupmu, salib itu bisa penderitaan. Baik itu penderitaan yang kamu jalani, maupun penderitaan yang Tuhan izinkan. Gitu ya. Karena pelayanan. Nah, ya, karena melayani Tuhan ada salibnya. Karena ada kehidupan pribadi kita, ada salib kita. Mana gitu? Mana ada dalam hidup ini nggak ada salibnya? Ya, saya ketimpa salib tuh kadang-kadang nggak sanggup berdiri, makanya selalu minta tolong Tuhan. Tuhan, saya ini di antara semua hamba-hamba Tuhan Kristen, saya ini yang paling lemah. Ketimpa salib nggak bisa berdiri. Tuhan tolong saya supaya saya tahu kayak mana caranya. Oh puji Tuhan, gini caranya nak. Oh gini, langkah pertama kamu harus begini. Nah, lalu saya buatlah langkah satu gini. Jadi real. Karena memang amanat agung begitu. Jadi Bapak Ibu, maaf ya saya suka bilang gini. Kalau saudara dan saya mau khotbah tema apapun, saudara nggak berikan solusi, ini caranya. Anda nggak menjalankan amanat agung. Anda nggak sedang mengajarkan orang untuk melakukan. Anda hanya memberikan informasi, mengutip-ngutip ayat, ngomong-ngomong. Capek dengarnya. Kita kan bilang, saya kalau dengar dia, saya udah tahu lah itu. Tapi kalau maaf kata nih, kalau dengar Pak Dokter, ini caranya, ini lain nih, benar nggak cara ini? Lakukan pasti bisa. Memikul salib, nah, rela. Kenapa? Bisa memikul salib dan menyangkal diri karena dari hatinya dia mau ikut, dia mengucap syukur. Di mana dengan hatinya dia sangat berbahagia dan dia merasa diberkati. Di mana Pak ayatnya itu diberkati? Nah, saya harus buka ini juga karena Roh Kudus ingatkan kepada mereka, mereka harus terlihat ketika percaya kepadaku, mereka merasakan ini. Berbahagialah atau diberkatilah orang diampuni pelanggarannya. Anda berbahagia enggak? Merasa diberkati enggak diampuni pelanggarannya? Dan ditutupi dosa-dosanya. Bahagia enggak? Diberkati enggak? Berbahagia enggak? Kesalahan tidak diberi. Sangat berbahagia, Pak. Kamu terima dengan hati. Oh ya, syukur puji Tuhan. Oh, Tuhan sungguh ajaib. Ini berarti dari hati. Nah, kalau memang dari hati begitu, apa susahnya mau menyangkal diri? Kan kita bilang, apa susahnya menyangkal diri? Karena pertama kali Tuhan sudah memberikan kepada kita kebahagiaan. Yaitu dosa kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan. Enak jadinya. Sama kalau saudara dia ada punya masalah, kelaparan, saudara kasih dia makan. Lalu setelah dia makan, saudara kasih uang saku. Terus gitu, terima kasih Pak, Bapak baik sekali, saya udah kenyang sekarang ini, dikasih lagi uang saku. Aduh bagaimana saya bisa membalasnya Pak? Oh nggak apa-apa. Bapak mau kemana? Saya mau ke sana. Oh kalau gitu Pak, saya ngangkat kopernya ya Pak ya. Oh jangan, biar saya angkat. Oh Pak, izinkanlah saya mengangkat koper Bapak. Saya jadi nggak enak kalau nggak mengangkatnya. Bapak sudah kasih saya makan, sudah kasih uang saku. Izinkanlah Pak saya. Ya sudah. Kan saudara nggak mungkin nolak. Sama Tuhan Yesus, engkau udah ampuni dosa saya, udah begini. Tuhan, saya akan menyangkal diri. Saya akan pikul salib Tuhan. Nah, kira-kira kan jadi begitu. Jadi enak gitu. Karena dari hati. Kalau nggak dari hati, apa? Menyangkal diri. Memikul salib. Setiap hari lagi. Terus mengikut Tuhan. Tuhan ke kiri, saya ke kiri. Kayaknya susah kan.
kok jadi Kristen kok jadi susah. Orang bilang gitu. Loh, kok ngomongnya jadi Kristen banyak masalah, Pak? Loh, kok gitu? Jadi Kristen tuh pertama sekali Anda merasakan kebahagiaan gitu loh. Dan sangat diberkati karena dosa kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan. Aduh, happy. Yang tadinya maut udah di ujung mata, nggak ada lagi harapan. Wow, gitu. Nah, gitu. Itu ya kalau dari hati. Nah, jadi enak loh bicara, oh Yesus itu Tuhan ya. Jadi dia disalibkan untuk dosa saya. Wow, aduh bahagia sekali. Iya. Lalu apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah. Gitu kan? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, jadi nggak duniawi lagi. Ambil komitmen. Nah, ketika saudara ngambil komitmen itu, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita bergerak dengan dinamis. Mengingatkan, mengajar, menuntun, memimpin kita. Daripada saudara teriak-teriak, ya Tuhan urapilah saya dengan Roh-Mu yang kudus. Karena Roh Kudus apa? Diingatin nggak mau, diajar nggak mau, ditolong nggak mau, minta diurapi. Apa dia diurapi? Ya udahlah saya urapi. Usir setan, setan keluar. Tapi kelakuannya, Tuhan bilang, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bukankah begini? Aku nggak kenal kamu. Kan kesian. Gitu. Ya. Apakah kita mau seperti itu? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Ya. Kita selalu ingin itu semua akhir-akhirnya, Pak. Kalau awal-awalnya begini, Pak, babak belur dulu nggak apa-apalah. Pak, saya jatuh bangun, Pak, mengenal Tuhan sebelumnya. Ya udah nggak apa-apa, masih hidup kan? Ya masih ada kesempatan. Ya, saya nggak mau lagi mengulang kejadian-kejadian yang sebelumnya, Pak. Ya, bagus nggak apa-apa. Ya, semua orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Walaupun nggak diungkapkan, percayalah, mereka mengerti hal itu. Nggak akan menghakimi kamu. Kalau orang itu menghakimi, itu berarti mereka itu keterlaluan. Gitu ya. Gitu ya. Keterlaluan. Makanya orang Kristen itu nggak pernah mau menghakimi. Oh, Pak Dokter gitu ya, nggak saya duga. Oh, gitu ya. Wah, ternyata. Nah, dia mulai menghakimi. Ya, gitu ya. Bukannya menopang dengan doa, bagaimana agar hidupnya menjadi lebih baik. Panas si iblis begitu banyak. Aduh, kesiannya dengar Pak Dokter itu. Ya, kok nggak ada yang nolong, kok nggak ada yang bantu. Kenapa ya Tuhannya? Apa yang kau izinkan? Nah, paling Tuhan bilang gini, kamu dikaruniakan bukan hanya percaya tapi juga sengsara, ya, karena di dalam kelemahan itu kamu menjadi kuat. Orang ya saya berikan kesaksian. Banyak orang bertanya kepada saya menjapri, Pak, Bapak kok bisa mengajar menulis seberkah cahaya nyampe firman Tuhan seperti itu? Apakah Bapak karena sekolah teologianya tinggi? Oh tidak. Apakah enggak? Karena banyak penderitaan dan kesengsaraan yang saya jalani dalam hidup ini. Tuhan izinkan saya harus mengalami banyak persoalan yang membuat kepala saya pusing. Tetapi saya tidak mau menyerah. Saya ingin mencari solusinya. Amin. Ya, ini gimana caranya? Kalau saya nggak mengalami hal ini, saya nggak gigih berjuang. Ya itulah resikonya. Mungkin itu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Supaya bisa memberikan arahan-arahan firman Tuhan yang bagus kepada diri saya, dan itu bisa memberkati orang lain. Ya nggak usahlah mengalami harus seperti saya dulu baru tahu itu. Nah, ya bersyukurlah ya saya yang menjadi korbannya. Kira-kira gitu ya. Dikasih Tuhan sehingga lahirlah banyak ajaran-ajaran yang sehat. Ya kalau gara-gara hal itu Anda hakimi, Anda tinggalkan saya atau apa, ya nggak apa-apa juga. Karena kan saya nggak minta penghormatan, nggak minta begini. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bisa melewati saya, membantu saya melewati semua masa-masa sulit, tetap bisa sehat, tetap segar, kan gitu ya. Ya, bisa tetap gini eksis. Itu kan melalui proses yang saya hadapi. Karena Tuhan bilang ujian terhadap imanmu itu, ya, mendatangkan kemuliaan, menerbitkan kehormatan di mata Tuhan. Ketika dia nanti memanggil engkau pulang, engkau akan menerima hal itu. Ya. Dan orang lain nanti paling tersipu. Ya makanya jangan tergantung apa kata orang. Nah, misalnya begitu. Ya. Kalau hanya bergantung, bukannya nggak boleh dengar kata orang, tapi jangan bergantung. Bergantunglah kepada apa kata Tuhan. Amin. Ya. Apa kata Tuhan? Itu yang penting. Gitu. Kalau nanti saudara dengar kata orang,
sama nanti seperti Adam, jatuh karena mendengar kata istrinya, dikasih buah itu, dimakan. Sehingga Tuhan bilang, karena engkau mendengarkan istrimu, nah, habislah dia. Gitu kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengevaluasi diri kita. Jangan dulu melihat orang lain. Ya, kita harus melihat diri kita. Saya sendiri juga begitu, melihat diri saya sendiri dulu. Saya sebagai pengikut Kristus, apakah saya masih hidup duniawi? Sama seperti yang lain merespon. Kalau sama, jangan menghakimi dulu. Tuhan nggak suruh bilang menghakimi dengan firman Tuhan. Oh, kenapa bisa begitu ya? Harusnya kan enggak ya. Tuhan kenapa? Hatimu nak, hatimu, ingat hatimu. Jaga hatimu itu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 2. Jaga nak. Ya Tuhan maaf, saya salah. Jaga hati. Ya Tuhan. Nah, setelah itu kan makin bagus. Gitu kan, makin lama makin bagus, makin ngerti. Gitu ya. Akhirnya makin kuat dalam Tuhan. Nah, itu artinya nama Tuhan dipermuliakan. Orang lain mungkin saja ada yang kecewa dalam perjalanan hidup kita. Yesus juga begitu, ada banyak yang kecewa. Kecewa karena harapan mereka tidak dikabulkan Tuhan, malah mereka ditegur. Gitu ya. Tetapi setelah mereka mengenal jauh lebih baik, mereka bilang, untunglah Tuhan waktu itu memperlakukan saya begitu. Kalau tidak, saya nggak tahu. Sebagai contoh, ketika ada seorang wanita harus dihakimi, jelas orang-orang Farisi ahli Taurat menangkap itu jelas ini memang wanita ya, saudara tahu ya itu kisahnya. Ya, memang diketangkap berzina. Ya saya juga tahu. Nah, dibawa kepada Tuhan untuk diadili. Sama seperti saudara bilang begini, kadang-kadang kan saudara dan saya mengutip orang-orang Farisi tanpa kita sadar. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim di antara kita. Nah, biarlah Tuhan yang menghakimi. Hati-hati Bapak Ibu. Itu bisa lahir dari hati orang Farisi ahli Taurat. Orang-orang jahat biasanya. Kita Tuhan bilang ini, ya ampuni saja, Tuhan ampunilah dia. Entah dia tahu, entah dia tidak tahu apa yang dia buat, ampuni ya Tuhan. Seperti kau mengampuni aku. Itu bilang Tuhan, biarlah engkau berdiri di antara saya dengan dia. Jika saya yang benar, tunjukkan saya yang benar. Jika dia yang salah, tunjukkan dia yang salah. Biar orang lain tahu. Kan repot. Jadi wanita ini dibawa oleh orang Farisi. Untuk Yesus hakimi. Sama kayak kita. Dia bilang, ini orang berdosa. Iya, Tuhan bilang, enak. Tuhan Yesus bilang ini tulis-tulis di tanah. Ya, barang siapa yang nggak pernah berbuat dosa, silakan lebih dulu. Ya, lempar batu. Silakan menghakimi saudaramu, siapapun dia. Kalau dia berbuat salah, benar-benar salah, gitu aja. Silakan menghakimi, silakan. Mau pakai hukum yang mana, silakan. Nah, Tuhan catat. Tapi ingat ya, Tuhan bilang ini. Kalau ada di antara kamu yang tidak pernah berbuat salah, lempar lebih dulu. Kan semuanya kabur kan? Yesus bilang mana? Kok nggak ada orang? Nggak ada. Aku pun tidak menghakimi engkau. Maka dia bilang, karena Yesus datang itu bukan untuk menghakimi Bapak Ibu. Kita ada sebagai orang Kristen ini, sekalipun kita ketemu orang Kristen duniawi, bukan untuk menghakimi. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen menghakimi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, karena dosa kesalahannya, kita itu Kristen duniawi. Karena kalau kita menghakimi, kita akan dihakimi juga. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepada kamu. Maka Yesus bilang pada saat itu, aku pun tidak menghukum engkau. Ingat, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu. Jadi kalau saudara membawa ada masalah ke Tuhan, biarlah Tuhan yang menghakim. Hati-hati. Itu bisa gaya-gaya orang Farisi. Kita ngikutin gaya-gaya itu. Kita diajar Tuhan sebenarnya, kamu diapain? Disakiti, Pak, ditipu. Oh, kamu udah mandang dia benci banget nih kayak musuh. Ya, Tuhan bilang kalau kamu baik kepada orang baik, orang jahat juga bisa. Kasihilah musuhmu. Nah, kan Tuhan bilang gitu. Jangan menghakimi. Minta belas kasihan Tuhan supaya dia ampuni. Tuhan, aku bawa dia Pak dokter ini, ampunilah dia. Udah terlalu capek dia Tuhan. Gitu-gitu ya. Pekerjaan ini itu dia lakukan. Gitu kan? Tanpa bayaran lagi. Gitu kan?
terus dimakan iblis lagi, diputar-putar kepalanya, kesian dia. Kok saya malah menghakimi dia lagi? Nah, misalnya, ngerti kan? Tuhan ampuni dia, berikan pertolongan, berikan penghiburan, jangan sampai hilang hidupnya. Apalagi kalau sampai gara-gara itu semua pintu tertutup, jadi mualaf pula. Kan sudah bisa bayangin kan? Kadang-kadang Bapak Ibu, banyak orang itu akhirnya salah langkah. Karena saudara menutup pintu semua. Paham ya? Dia nggak melihat ada harapan. Sini menghakimi, situ menghakimi. Aduh, katanya. Ini kelihatannya lebih bagus gimana ya caranya? Ya udahlah, beda agama saja. Hati-hati Bapak Ibu. Itu, ya. Kita harus mengerti. Karena Yesus datang bukan untuk menghakimi. Amin. Dia untuk datang untuk menyelamatkan orang yang hilang. Amin ya. Ya, yang berdosa itu selalu. Jadi kalau kita bertemu dengan orang bersalah, apapun mau dia udah jadi hamba Tuhan, sifat kita cuma satu. Kita rangkul dia supaya dia tetap mampu berdiri tegak. Amin. Ya. Nah, supaya dia bangkit kembali, supaya dukung dia dengan baik, support dia, supaya dia punya ada harapan. Gitu ya. Jangan hanya aku serahkan dia, Tuhan tolonglah dia. Semua juga orang ngomong gitu, itu paling gampang itu. Ya kan? Tuhan tolonglah dia. Kita nggak pernah mau menolong, Tuhan tolonglah dia. Gitu kan? Itu mah bahasa-bahasa basi itu mah. Ya. Kalau memang mampu cuma berdoa ya silakan, tapi lakukan yang bisa Anda lakukan. Itu. Supaya dia dapat merasakan kasih karunia. Kalau Pak Dokter nggak bisa, saya yang akan membantu. Nah, bilang kayak gitu. Begitu. Semua. Jangan hanya dituntut dari satu dua orang. Harus, oh ini kayak gini. Paling tidak Pak Dokter lah. Dia dokter, dia begini. Nanti orang bilang gini. Dalam acara, Pak Dokter juga yang WL. Dia juga yang main gitar. Dia juga yang doa. Dia juga menyampaikan firman Tuhan. Dia juga yang mengarahkan. Lah, kesian deh. Kayak kita ini ada apa? Nggak pede-pede lah. Kan nggak mesti harus sempurna dulu saudara berbicara. Amin. Ya, justru belajar dari apa adanya sehingga kalau misalnya ada keliru diluruskan. Saya juga bukan karena sempurna atau jauh lebih baik, tetapi apa yang saya tahu saya bagikan dengan harapan bahwa perjalanan hidup yang saya lalui ya yang penuh dengan pasang surut dan penderitaan tapi saya tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan itu bermanfaat kepada banyak orang. Kalau tidak saya tidak mau berbicara. Capek, saya bilang begitu. Maka kita bilang terima kasih Tuhan. Kiranya kita di sini, jika ada yang masih Kristen duniawi, ciri-ciri khas tadi, mari jadilah Kristen yang rohani. Amin. Sehingga kita bisa juga membantu. Jika Bapak Ibu melihat ada orang-orang Kristen yang masih Kristen duniawi, mari ajar mereka bimbing. Jangan hanya sibuk menginjilin kata-kata pendeta yang memang aneh-aneh, saya bilang. Saudara, kalau menginjil, kalau melayani itu, jangan kepada orang Kristen. Kepada yang non-Kristen. Alah, ngomong aja. Gitu ya. Coba lihat. Kalau seandainya orang Kristen-Kristen duniawi yang tersesat, yang hilang, yang lemah, itu, Anda buat menjadi kuat, bertobat, sehat, Anda sedang melipat gandakan para penuai. Amin. Gitu kan? Itu artinya pasukan yang tertidur, yang tergeletak, Anda bangunkan. Gitu loh. Maka penuaian akan semakin banyak. Jangan gara-gara kita ada di lingkungan, di suku-suku tertentu dan yang lain, seakan-akan kita itu sudah jauh lebih baik. Kalau menginjil itu menginjillah sama orang yang belum mengenal Tuhan, belum tahu Yesus. Saya malah bilang ini, injilin semua yang ada di sekitar saudara. Kalau dia sudah Kristen, lihat. Perhatikan, kalau saudara lagi melayani, ajarkan mereka tentang hidup yang makin lama, bagaimana makin benar. Kalau sudah terang, buat mereka menjadi terang benderang, supaya mereka nanti ketika pergi ke tempat pelayanan mereka, yang tadinya terang itu terasa kecil, kurang kuat, yang tadinya 10 watt, ketika ketemu saudara berubah menjadi 40 watt. Gitu loh. Voltasenya makin keras. Amin. Ya, penyertaan Tuhan. Itu kan penting. Ya, jadi perlu melahirkan para pemimpin, yang lain mengurus melahirkan pengikut. Ya silakanlah. Jadi lahirkan pengikut, lahirkan juga pemimpin. Itulah dari amanat agung Tuhan Yesus. Melahirkan pengikut, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Pengikut.
Ketika saudara ajarkanlah mereka untuk melakukan, Anda sedang melahirkan pemimpin. Amin. Jadi amanat agung itu dia melahirkan pengikut dan pemimpin. Itu yang Tuhan sertai. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah belajar sebagian firman-Mu mengenai Kristen duniawi. Ketika kami mendengar ini, Engkau mengetahui hati kami masing-masing. Kami ada di posisi yang mana. Tapi syukurlah kebenaran firman Tuhan, bukan untuk menghakimi, tapi supaya kami dapat bercermin melihat kekurangan kami. Ketika kami melihat memang ada sisi kekurangan kami tidak melupakan begitu saja, tapi kami mau memperbaiki apa yang memang yang masih kurang, supaya kami menjadi lebih baik, dan kami menjadi Kristen rohani yang bersinar. Kalau tidak, kami hanya menipu diri kami sendiri. Terlalu banyak waktu yang sudah kami buang, energi, keuangan, kesempatan, kegiatan, karena mengikuti Zoom ini. Kami tidak ingin waktu kami terbuang begitu saja. Firman yang sudah kami dengar, kami akan lakukan sebaik mungkin. Mohon pertolongan dan pimpinan-Mu, agar kami juga bisa menuntun dan membimbing orang yang masih Kristen duniawi menjadi Kristen yang rohani, bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali Tuhan Yesus.